Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Semua makhluk hidup mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversibel, tidak dapat balik ke kondisi semula. Misalnya, seekor kupu-kupu dewasa nggak akan bisa kembali menjadi kepompong. Sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat bereproduksi. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi pada seluruh bagian tubuhnya. Diawali dari proses fertilisasi, yaitu proses terjadinya penyembuahan sel telur dengan sel sperma. Oh iya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase utama, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, zigot akan melakukan pembelahan sel lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Tahap morula. Tahap ini zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Tahap blastula. Sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blastula. Tahap gastrula ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh gastrosol. Nah, proses ini kita sebut gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. 1. Lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. 2. Lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm berada pada lapisan yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. 3. Lapisan endoderm. Nah, lapisan ini adalah lapisan terdalam. Lapisan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernafasan. Agar lebih mudah mengingat tahapan fase embrionik, kamu bisa menggunakan rumus Zidan makan bakso gratis enak tenan. Z yang berarti zigot, M adalah morula, B untuk blastula, G untuk gastrula, dan O untuk organogenesis. Sekarang kita lanjut pada fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan juga tidak berlangsung terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu mereproduksi sel-sel kelamin, gamet. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, holometabola. Kamu tahu nggak, pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa loh. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna, hemimetabola.
Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. That's why hewan muda disebut nimfa, bukan larva ya guys. Contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna apa ya? Ya betul, kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Faktor dalam atau internal. Faktor dalam merupakan faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia yang meliputi gen dan hormon. 1. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Gen memengaruhi ciri dan sifat pada hewan dan manusia, misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, warna rambut, dan sebagainya. 2. Hormon merupakan suatu zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Berikut hormon yang terdapat pada hewan dan manusia. 1. Hormon pada hewan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Hormon tiroksin berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan hewan. 2. Hormon somatomedin bekerja untuk memengaruhi pertumbuhan tulang. 3. Hormon edrison dan juvenil berperan untuk mempengaruhi perkembangan pada fase larva dan fase dewasa, khususnya pada hewan invertebrata. 2. Hormon pada manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Hormon tiroksin dihasilkan oleh kelenjar gondok atau tiroid, memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. 2. Hormon pertumbuhan berfungsi untuk memengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Pada masa pertumbuhan, kelebihan hormon ini akan mengakibatkan pertumbuhan raksasa atau disebut dengan gigantisme. Sebaliknya, jika kekurangan hormon ini, maka akan menyebabkan kertil atau disebut dengan kretinisme. Jika kelebihan hormon terjadi setelah dewasa, maka akan menyebabkan membesarnya bagian tubuh tertentu, seperti pada hidung atau telinga. Kelainan ini disebut akromegali. 3. Hormon testosteron berperan untuk mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Dan yang keempat, hormon estrogen atau progesteron berperan untuk mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Faktor eksternal merupakan segala kondisi lingkungan di sekitar tumbuhan. Faktor luar dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, antara lain makanan, nutrisi, air, suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. 1. Makanan, nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kuantitas serta kualitas makanan akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Adapun zat gizi yang diperlukan manusia dan hewan antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Semua zat ini dapat diperoleh dari makanan. 2. Suhu. Seluruh makhluk hidup memerlukan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Suhu ini disebut dengan suhu optimum. Misalnya, suhu tubuh manusia yang normal sekitar 37 derajat Celcius. Semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada suhu optimum. 3. Air dan kelembapan. Air dan kelembapan berperan penting dalam proses tumbuh dan kembang makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Sementara itu, kelembapan adalah kandungan banyaknya uap air dalam udara atau tanah. Kelembapan sangat penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. 4. Aktivitas tubuh. Aktivitas tubuh berpengaruh pada tumbuh dan kembang makhluk hidup. Contohnya, otot yang terus dilatih dengan adanya aktivitas tubuh dapat tumbuh menjadi besar dan kuat. Sementara itu, otot yang tidak pernah dilatih akan menjadi lebih kecil dan kurang kuat. Olahraga secara teratur dapat menjadi cara untuk meningkatkan aktivitas tubuh. Kegiatan atau aktivitas tubuh lainnya dapat melancarkan peredaran darah dan metabolisme dalam tubuh. 5. Oksigen. Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Oksigen juga berperan penting dalam proses oksidasi biologi untuk menghasilkan energi.
Energi digunakan untuk menjalankan semua aktivitas tubuh termasuk pertumbuhan. Yeah.